Ada satu peristiwa bersejarah dalam umat Islam dan terjadi di bulan Sya'ban. Jauh sebelum Nabi Muhammad datang dan membawa wahyu bernama Islam, para umat terdahulu paling tidak memiliki dua kiblat dalam beribadah. Pertama ada di Mekkah. Mekkah khususnya Ka'bah yang menjadi pusat peribadahan. Ka'bah dijadikan pusat ibadah khususnya mereka yang menyembah nenek leluhur, dan terdapat berhala-berhala di dalamnya seperti Latta dan Uzza, dua berhala terbesar di Mekkah. Pada peziarah datang dari berbagai Arab hingga Afrika dan menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah. Setelah Islam datang dan terjadi peristiwa Fathul Mekkah, maka berhala-berhala ini dihancurkan. Tempat kedua bernama Baitul Maqdis, atau biasa dikenal dengan nama Masjidil Aqsa. Ini merupakan sebuah masjid yang berada di Yerusalem, Palestina, dan sudah berdiri ribuan tahun. Umat beragama zaman dahulu, mulai dari Yahudi hingga kelompok kepercayaan yang kerap disebut sebagai agama Hanif, menempatkan Baitul Maqdis sebagai kiblat peribadahan dia. Bagi yang mampu, maka akan melakukan perjalanan selama berpuluh-puluh hari untuk langsung bisa beribadah di sana. Hanif bermakna lurus, sebuah agama yang disandarkan pada Nabi Ibrahim dan banyak diikuti penduduk Mekkah, memfokuskan kiblatnya menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Menurut Martin Lings dalam Muhammad, dikisahkan para penganut agama Hanif, termasuk di dalamnya kakek Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib tersebut, menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat peribadatan. Kisah yang menunjukkan betapa istimewa bulan Sya'ban ini dalam sejarah Islam. Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Ketika Nabi Muhammad tiba dan membawa wahyu Islam, awalnya perintah ibadah masih belum menghadap ke kiblat di Masjidil Haram, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini. Proses ibadah itu terus terjadi, dan umat Islam generasi awal kenabian juga melakukannya, menyandarkan wajah atau tubuh ke Baitul Maqdis. Kejadian itu terus terjadi hingga proses hijrah terjadi dari Mekkah menuju Madinah pada Rabiul Awal. Lalu pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menghadapkan Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam disebutkan, banyak kelompok yang mengira bahwa Nabi membawa risalah keagamaan yang sama dengan agama mereka. Martin Lings dalam buku Muhammad mengisahkan, hal ini terjadi lantaran para jemaah Nabi Muhammad ini menyandarkan kiblatnya ke Baitul Maqdis, persis seperti agama Yahudi dan beberapa agama leluhur di Madinah. Nabi Muhammad pun sering berdoa, meminta petunjuk kepada Allah agar umatnya tidak kebingungan. Sahabat Nabi Muhammad, Ibnu Abbas menceritakan bagaimana Nabi setiap hari berdoa agar diberi petunjuk dari Allah terkait kiblat ini. Ibnu Abbas berkisah, apabila telah salam dari salatnya yang menghadap ke arah Baitul Maqdis, beliau selalu menengadahkan kepalanya ke langit dan minta petunjuk. Akhirnya harapan Nabi Muhammad ini dikabulkan Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144 tentang keharusan umat Islam menghadap kiblat saat salat maupun ibadah lainnya yang berbunyi. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami sungguh akan memalingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjid Al-Haram dan dimanapun kamu berada. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Proses pemindahan ini, kiblat umat Islam ini terjadi pada bulan Sya'ban, kira-kira pada bulan ke-16 atau 17, usai hijrah pertama umat Islam. Dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, kini umat Islam di seluruh dunia ketika beribadah diwajibkan menghadap kiblat di Ka'bah. Wallahu alam bishawab.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas fakta menarik kota goib yang memikat sejarawan dan penikmat misteri di Pulau Kalimantan. Perang Tabuk menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwah Al-Usrah yang artinya perang kesulitan. Dikutip dari buku Perang Hunain dan Perang Tabuk, dijelaskan bahwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Atau dalam kalender Masehi diperkirakan terjadi antara bulan September sampai Oktober 630 Masehi. Assalamualaikum. Pedang Zulfikar dipercaya sebagai senjata paling kuat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, pedang ini memang paling dikenal dibanding senjata lain yang digunakan pada masa itu. Bentuk pedang Zulfikar dikenal dalam beragam versi, tetapi yang paling populer dipercayai berbentuk melengkung dan berujung ganda. Pedang Zulfikar yang konon berkekuatan sama dengan 1000 tentara, pada akhirnya diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fikar, yang berarti pembedaan atau pembagian. Lantas bagaimana sejarah pedang Zulfikar? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Abdul Muthalib adalah salah satu kepala suku Quraisy. Dia adalah orang yang menepati janjinya, memiliki prinsip yang baik, mencintai orang miskin, melayani para peziarah, memberi makan orang-orang di saat kelaparan, dan memberi makan hewan dan burung liar di puncak gunung. Dia mulia, terhormat, dan sangat dermawan, sampai-sampai kaum Quraisy memanggilnya Al-Fayyad atau yang murah hati. Lebih jauh lagi, dialah yang menjalin aliansi antara Quraisy dan Najasyi. Siapakah Abdul Muthalib? Bagaimana kehidupan Abdul Muthalib? Apakah dia dulu penyembah berhala? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam.